Kalian pernah tidak dengar satu kata yang lafalnya sama tapi artinya beda? Atau mungkin kalian juga pernah dengar satu kata yang tulisan dan lafalnya sama tapi artinya beragam. Misalnya, kalian pernah dengar kata yang satu ini kan? Mungkin sebagian orang ada yang mengartikan kata gaya dengan arti kesanggupan seseorang untuk berbuat sesuatu. Seperti pada kalimat orang yang banyak gaya. Itu nongkrongnya di mall. Di mall ya? Minuman mahal semua. Waduh, maaf, salah server nih teman-teman. Hehehe. Nah, tapi kalian juga pasti tahu dong kalau kata gaya itu juga berarti tarikan atau dorongan. Kalau kalian pernah belajar fisika, pasti kalian tahu kan? Lantas, kok bisa ya ada kata yang tulisannya sama tapi maknanya beda dan beragam? Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang istilah-istilah kata dengan beragam maknanya nih teman-teman. Tetap stay tune ya bersama saya Kristianto Mantiri dari EC5D. Kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi ternyata bukan hanya berpengaruh sama budaya dan kebiasaan kita nih teman-teman, tapi juga berpengaruh pada perkembangan bahasa dan tulisan, sehingga membuat penggunaan bahasa Indonesia juga berkembang pesat teman-teman. Terbukti banyaknya istilah-istilah dan kata-kata baru yang tertulis dalam PUEB, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Banyaknya istilah dan kata-kata baru yang berkembang ternyata mempengaruhi keberagaman makna dalam suatu kata teman-teman. Ya, seperti contoh pertama yang tadi saya sampaikan tentang satu kata ini ya teman-teman. Satu kata dengan tulisan dan lafal yang sama tapi punya makna beragam alias berbeda teman-teman. Nah, kondisi seperti ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan aspek semantik peristilahan. Hah? Apaan lagi tuh? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti dari semantik adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat atau pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata, atau bisa juga diartikan sebagai bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara teman-teman. Jadi, bisa diartikan bahwa aspek semantik peristilahan adalah aspek yang menjelaskan dan menekankan hubungan dan struktur makna ungkapan pada setiap kata teman-teman. Dilansir dari situs bahasa.com, aspek semantik peristilahan dibagi menjadi 7 bagian nih teman-teman. Yang pertama, ada istilah baru atau pemberian makna baru, istilah sinonim, istilah homonim, istilah polisem, istilah hiponim, istilah taksonim, dan juga istilah meronim nih teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ya teman-teman, dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Karena dari kedua buku itulah admin mendapatkan berbagai macam informasi dan juga data nih teman-teman. Jadi mohon disiapkan ya. Yang pertama adalah istilah baru. Istilah baru adalah istilah yang dapat dibentuk lewat penyempitan dan peluasan makna kata nih teman-teman, baik yang lazim ataupun yang tidak lazim. Istilah baru dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah penyempitan makna. Penyempitan makna merupakan kata yang mengalami penyempitan atau pergeseran makna dari sebelumnya, atau bisa juga memiliki makna yang mengalami pergeseran nih teman-teman. Nah, contohnya adalah kata yang saya jelaskan tadi di pertama kali ya teman-teman, yaitu gaya. Gaya memiliki makna kekuatan atau kesanggupan dalam berbuat sesuatu, kemudian menjadi dipersempit, sehingga memiliki makna yang spesifik, yaitu dorongan atau tarikan yang menggunakan suatu benda. Menggerakkan. Nah, contohnya nih adalah penggunaan kata gaya pada kalimat berikut nih. Jadi lebih spesifik kan? Nah, kita coba dengan kata yang ini nih, 2 kata ini.
Nah, kata penulis, makna sebenarnya adalah orang yang menulis, tapi mengalami penyempitan makna menjadi sebuah profesi. Contohnya adalah kalimat ini. Nah, untuk contoh berikutnya adalah kata bau yang mengalami penyempitan makna menjadi jenis bau-bauan yang tidak enak. Selanjutnya adalah perluasan makna. Nah, perluasan makna adalah makna kata yang mengalami perluasan atau proses pemaknaan suatu kata dasar yang awalnya memiliki makna yang lebih spesifik atau khusus menjadi memiliki makna yang lebih umum atau luas. Contohnya adalah kepala. Nah, kata kepala memiliki makna awal bagian dari anggota badan, tetapi mengalami perluasan makna menjadi pimpinan atau ketua di lembaga. Itu adalah makna umumnya. Kemudian contohnya adalah ini. Lalu kata ibu. Nah, kata ibu makna awalnya adalah sebutan untuk perempuan yang sudah melahirkan anak, tetapi mengalami perluasan makna menjadi nama sapaan untuk wanita yang lebih tua. Contohnya tadi ya. Kemudian istilah sinonim. Nah, istilah sinonim adalah dua istilah atau lebih yang maknanya sama atau mirip tapi bentuknya berlainan. Nih teman-teman, contohnya adalah hutan bakau yang lebih sama dengan hutan payau. Kemudian adalah juga contoh katanya partikel yang juga memiliki kesamaan dengan bagian kecil atau zarah. Selanjutnya adalah istilah homonim. Istilah homonim ini paling sering kita dengar nih teman-teman, yaitu dua istilah atau lebih yang sama ejaan dan lafalnya, tapi maknanya berbeda karena asalnya berlainan. Istilah ini dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama adalah homograf. Nah, homograf itu lafal dan tulisannya sama, tetapi artinya beda nih. Contohnya ini nih, tahu pada mengerti dan tahu pada makanan. Itu kan memiliki dua makna yang berbeda. Nah, contoh kalimatnya adalah ini ya teman-teman. Kemudian kata bisa yang artinya mampu atau dapat dan bisa pada zat racun di ular. Nah, contohnya adalah ini. Dua kata itu memiliki makna yang berbeda tapi hurufnya dan lafalnya itu sama ya. Selanjutnya adalah homofon. Nah, homofon ini adalah kata yang lafalnya sama tapi tulisannya beda. Contohnya ini nih, pada kata masa dan juga masa, tulisannya beda tapi penyebutannya sama kan. Kemudian kata bank pada tempat menyimpan uang dan juga bank untuk panggilan. Nah, istilah berikutnya adalah istilah polisem. Istilah polisem adalah sebuah istilah atau kata dengan bentuk yang memiliki makna ganda yang bertalian. Jadi maksudnya kata itu masih memiliki hubungan ya. Contohnya adalah kepala. Kepala adalah bagian teratas pada tubuh manusia dan maknanya sama juga sebagai bagian teratas suatu jabatan, misalnya kepala dinas, kepala sekolah, dan lain-lain. Jadi istilah itu masih berhubungan. Selanjutnya adalah istilah hiponim. Bentuk yang maknanya terangkum dalam hipronim atau subordinatnya atau superbordinatnya sehingga mempunyai bentuk yang lebih luas. Contohnya adalah kata mawar, melati, dan cempaka masing-masing disebut hiponim terhadap kata bunga. Hiponim itu artinya penggambaran dari suatu jenis-jenis. Istilah selanjutnya adalah istilah taksonim. Istilah taksonim itu adalah disusun berdasarkan tingkatan klasifikasi bawah dan konsep yang bertingkat-tingkat. Nah, contohnya pada istilah-istilah taksonomi ya, teman-teman, seperti ada kingdom, istilah plantae, istilah mamalia, dan istilah aves. Selanjutnya adalah istilah meronim. Nah, istilah meronim adalah kata yang mengandung makna keseluruhan yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada kata bagiannya atau makna keseluruhan dianggap meliputi makna bagian. Contohnya kata tubuh yang sudah memiliki satu bagian atau semuanya dengan kata telinga, hidung, mata, dan mulut, kaki. Nah, jadi itu teman-teman arti dan jenis-jenis dari aspek semantik peristilahan. Sebelumnya mohon maaf ya kalau mungkin ada kekurangan atau juga kesalahan. Intinya tidak ada kata yang tidak bermakna. Oke, sekian ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa.